Belajar itu seperti naik sepeda, kadang lancar, kadang jatuh. Tapi bagaimana kalau sepedanya rusak, jalannya nanjak, dan kita lupa cara mengayuh? Nah, banyak pelajar yang merasakan hal itu. Kadang kita merasa sudah berusaha keras, tapi tetap tidak memahami pelajaran. Tugas menumpuk, ujian datang bertubi-tubi, dan semangat pun mulai menguap. Tapi, apakah kita sendirian dalam menghadapi semua itu? Nah, dalam percakapan santai ini, kita akan melihat bagaimana kesulitan belajar bukan akhir segalanya, justru bisa menjadi awal dari perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salsa? Iya kak. Boleh minta tolong? Boleh. Jadi ada tugas kuliahku itu wawancarai salah satu siswa SMP atau SMA. Nah, kita ada SMP toh? Iya kak. Ikut ke ekskul di sekolah? Iya kak. Ekskul apa? Drum band sama pramuka. Terus latihannya kapan? Kalau drum band hari Senin sama Kamis, pramuka Selasa sama Jumat. Terus sekarang latihan? Tidak karena libur. Oh iya sih. Jadi lomba apa misalnya yang pernah ikuti? Baru drum band. Oh, yang 17-an? Iya sama yang ini lomba kemarin. Oh, bagus. Boleh bantu? Boleh. Makasih nah, tapi ya mungkin agak canggung Ki mau cerita karena baru Ki juga kenal. Tapi kalau misal ada yang bisa dibagi atau cerita nih Ki. Iya kak. Jangan Ki khawatir, apapun yang Ki cerita di sini itu tidak bakalan ku bagi jika siapa-siapa. Iya kak. Bagaimana belakangan ini sekolah tak? Baik-baik semua atau ada hal yang bikin Ki merasa capek? Iya kak, akhir-akhir ini kayak susah sekali kupahami pelajaranku. Apalagi dekat-dekat ujian. Kenapa memang? Kayak aku rasa seperti kapal pecah dihantam ujian, belum lagi tugasnya, Jangki bilang. Iya sih, biasa terjadi. Apalagi kalau misal sama-sama semua datang, mau lagi ujian, baru ada tugasnya. Tapi seserius itu? Iya kak, seserius itu. Tapi sudah mikir berusaha toh? Iya kak, sudah mau coba kayak belajar terus, tapi tetap tidak bisa. Sudah mau belajar, begadang juga, tapi malah makin pusing. Terus jadi stres sendiri. Pernah juga coba buka buku selama 5 menit, malah tiba-tiba lanjut scroll TikTok. Iya, anda sendiri jadi biasa memang terjadi. Saya saja kalau misalnya tugas kuliahku terus kayak ndak tahu, biasa tiba-tiba agak belok tanganku terus lanjut scroll TikTok. Ya kak, itu susah dikontrol. Ya itu sih namanya dipengaruhi sama TikTok. Tapi serius, bagaimana biasanya model belajar tak? Kalau saya kak biasanya baca buku atau nonton video YouTube. Begitu, tapi ya begitu Mika, baru 5 baris melamun malah lagi kemana-mana. Kayak otakku punya pikiran sendiri. Oh, berarti itu gaya belajar tak kita cocok yang ndak suka baca panjang-panjang. Mungkin lebih cocok belajar pakai video, praktik langsung atau cerita sama orang. Kayaknya iya kak, soalnya dulu waktu ada temanku menjelaskan sambil coret-coret di kertas malah mengerti kak. Nah itu berarti kita lebih cocok model belajar yang tipe visual, langsung melihat, atau kinestetik yang langsung kita kerjakan. Coba Ki besok-besok belajar sambil gambar atau bikin catatan warna-warni atau mungkin pakai aplikasi interaktif. Boleh juga. Boleh juga kak, jadi ndak harus menghafal mati gaya. Nah iya, sama satu lagi, jangan Ki begadang terus. Tidur itu bukan penghancur produktivitas, tapi booster otak. Tapi jam produktifku itu tengah malam kak, kayak Batman. Tapi bukan Ki Batman toh. Kita juga yang butuh tidur itu 7-8 jam biar ndak ngebul otak tak.
coba Ki atur ulang waktu tidur biar tidur tetap cukup. Haha, oke Kak, jadi harus Kak belajar dengan gaya belajar yang cocok, tidur cukup Terus jangan Ki sendirian, coba Ki kayak belajar kelompok, tanya teman atau sesimpel ini curhat Ki kayak sekarang. Kadang itu solusi datang pas kita cerita sama orang, biasanya sih. Wah, ini saja sudah lumayan bikin beban otakku berkurang, gratis lagi. Cuma hari ini nah gratisnya. Nanti kalau ketemu Ki lagi bayar Ki pakai 1 progres nyata. Siap Kak, nanti ku coba video belajar tidur lebih awal sama nyontek gaya belajar temanku yang efektif. Tapi bukan nyontek ujian toh? Ndak lah Kak. Bagus. Ingat nah, gagal paham itu bukan akhir dunia. Yang penting jangan berhenti coba dan jangan lupa ketawa. Siap Kak, makasih Kak sudah jadi tempat cerita dadakan. Sama-sama. Kalau misal ketemu Ki lagi nanti, bawa nanti cerita sukses tanah atau minimal cerita ndak ketiduran pas belajar. Tantangan terberat sih itu Kak, tapi pasti ku usahakan. Pasti bisa. Dan semoga nanti kedepannya bisa Ki kayak lebih fokus lagi. Terus kelas berapa mungkin? Kelas 8. Oh, mungkin berarti kelas 9. Iya. Tambah naik nanti itu tambah anu tak pelajaran tak. Jadi harus Ki kayak fokus belajar mulai dari sekarang. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam belajar, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengenali gaya belajar yang tepat, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta tidak ragu untuk meminta bantuan, kita bisa melewati masa sulit itu dengan lebih kuat. Ingat, kamu tidak sendiri. Selalu ada cara, selalu ada jalan, dan selalu ada orang yang peduli. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga cerita singkat ini bisa menjadi inspirasi dan semangat baru untuk kamu yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.